Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku karya Al-Ustadz Abdurrahman Siddiq hafizahullahu ta'ala, atau Al-Ustadz Kiai Haji Mudzakkir hafizahullahu ta'ala, yang berjudul Diktat Salat. Dalam buku ini beliau menjelaskan bagaimana tata cara salat sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada daftar isinya ada yang pertama, haruskah orang mengerti arti bacaan salat? Yang kedua, cara mengatur shaf. 3, tentang mengangkat dua tangan. 4, tentang menaruh tangan kanan atas tangan kiri. 5, tentang bacaan iftitah dalam salat. 6, tentang bacaan Al-Fatihah. 7, tentang bacaan amin. 8, berangkat rukuk dan cara rukuk. 9, tentang bacaan tasbih dalam rukuk. 10, cara i'tidal dari rukuk. 11, tentang bacaan i'tidal dan sesudahnya. 12, cara berangkat sujud. 13, cara sujud dan larangan sikap padanya. 14, duduk di antara dua sujud dan larangan padanya. 15, bacaan waktu duduk di antara dua sujud. 16, cara bangkit ke rakaat berikutnya. 17, cara duduk waktu baca tasyahud. 18, tentang isyarah dengan telunjuk. 19, bacaan tahiyat atau tasyahud. 20, bacaan salawat. 21, tentang ta'awudz dalam salat. 22, tentang salam penutup salat. 23, panjang atau lamanya salat jamaah. Ini daftar isinya. Kemudian di sini ada gambar bagaimana tata cara salat sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukuk itu posisi kepala lurus dengan punggung dan lurus, dan punggungnya juga lurus. Kemudian salat jamaah hendaklah kaki menempel dengan kaki sebelahnya, dan pundak menempel dengan pundak sebelahnya sesuai sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada pengantar beliau mengatakan, segala puji kepunyaan Allah yang dengan karunia dan nikmatnya diktat ini dapat terwujud dan sampai di tangan pembaca. Diktat ini dikeluarkan untuk menunjukkan dalil-dalil bagi cara-cara salat yang sudah dilakukan orang. Karena sifatnya yang sangat terbatas ini, maka diharapkan mereka yang sudah membacanya tidak akan tergesa-gesa menyalahkan orang lain yang cara salatnya mungkin tidak terlalu persis dengan yang tertera dalam diktat ini. Sekalipun sudah disusun secara berhati-hati, namun masih akan dirasakan pula adanya benturan kecil dalam diktat ini, terutama bagi mereka yang belum pernah mendengar atau mempelajari masalahnya. Untuk memudahkan mereka yang berkesempatan meninjaunya, di belakang setiap hadis diterangkan maraji' seperlunya dengan sebutan di bagian mana hadis itu bisa ditemukan. Justru inilah sebenarnya yang merupakan pekerjaan cukup rumit dan memakan banyak waktu. Adapun dalil-dalil cara salat selengkapnya dicetak dan diterbitkan tersendiri sesuai dengan urutan bab-babnya. Kemungkinan adanya tambahan untuk penyempurnaan tetap terbuka dan akan diusahakan pada kesempatan lain insyaallah ta'ala. Kiranya Allah berkenan menerima hasil pekerjaan yang tiada seberapa ini sebagai amal soleh atau amal jariah. Amin. Ditulis pada bulan Jumadil Ula tahun 1403 ya. Sekarang ini kita sudah pada tahun 1422. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu, yaitu berarti sekitar tahun 2000-an. Sekarang sudah tahun 2022. Baik, kemudian beliau memulai bab pertama, haruskah orang mengerti arti bacaan salat. Nah, intinya setelah menampilkan dalil-dalil, beliau mengatakan, keterangan kutipan ayat di atas menunjukkan adanya larangan orang mengerjakan salat dalam keadaan mabuk. Udzur mabuk ini ditandai dengan tidak mengerti akan apa yang diucapkan sendiri. Hadis ini menunjukkan larangan orang mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk. Adapun sebab atau udzur adalah juga sama, yaitu tidak mengerti atau tidak menyadari akan apa yang diucapkan. Ketidakmengertian orang mengantuk ini ternyata dari kalimat dia tidak tahu, barangkali dia begini-begini, yang disebutkan dalam hadis tadi ya. Maka dapat disimpulkan bahwa orang dilarang mengerjakan salat dalam keadaan tidak sepenuhnya menyadari apa yang diucapkan. Jelaslah bahwa orang yang mengerjakan atau melakukan salat harus mengerti arti dan maksud dari bacaan-bacaannya agar tidak melanggar larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di atas. Tidak mengerti dan tidak memahami arti atau maksud bacaan barangkali sama juga nilainya dengan orang mengantuk atau orang mabuk. Karenanya dengan niat memenuhi aturan Allah dan Rasulullah hendaknya dipahami bacaan-bacaan salat agar terbebaskan dari kategori orang mengantuk atau orang mabuk.
Demikian sebagian isi kitab Diktat Salat yang ditulis oleh Syekhuna Al-Ustaz Abdurrahman Siddiq hafizahullah taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.